Salam, selamat pagi, selamat datang. Majelis mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat di GKJ Telogosari. Apabila ada yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi majelis setelah ibadah atau datang ke sekretariat gereja setiap jam kerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu kami tegaskan. Peribadatan di GKJ Telogosari diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa 1. Selama pandemi COVID-19, ibadah minggu di GKJ Telogosari masih dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GKJ Telogosari. Walaupun beberapa gereja di Semarang sudah ada yang menyelenggarakan ibadah secara langsung, adapun pertimbangannya yaitu Semarang masih zona merah, terlebih di lingkungan sekitar GKJ Telogosari. Tren pandemi COVID-19 semakin meningkat. Yang kedua, liturgi ibadah akan dibagikan ke jemaat langsung dan juga akan di-share melalui grup WA masing-masing blok atau komisi. Yang ketiga, untuk persembahan baik mingguan, bulanan, ucapan syukur dapat disampaikan melalui kantor gereja setiap jam kerja atau transfer bank di rekening Bank BCA atas nama Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio, Bank Jateng atas nama Ibu Tri Setianingsih. Setelah transfer konfirmasi di nomor HP atau WA 085 740 100 856 diserahkan kepada majelis blok saat mendatangi jemaat kembali untuk membagikan liturgi. Yang keempat, ibadah tatap muka hanya akan diadakan khusus untuk ibadah pemberkatan nikah dan pelayanan baptis dewasa dengan mematuhi protokol kesehatan dan dengan jumlah peserta yang terbatas. Demikian pemberitahuan yang dapat disampaikan. Tuhan memberkati. Dukungan untuk tim multimedia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada jemaat selama masa pandemi, tim multimedia GKJ Telogosari membutuhkan peralatan multimedia seperti kamera dan lain-lain untuk menunjang pelayanannya. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan peralatan multimedia tersebut sebesar 20 juta rupiah. Bagi jemaat yang juga ingin mendukung pelayanan multimedia, dapat menyampaikan dukungannya melalui majelis gereja atau majelis blok atau kantor gereja setiap jam kerja atau transfer ke rekening gereja BCA atau Bank Jateng. Atas persembahan dan dukungannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Atas keinginan sendiri, Majelis GKJ Telogosari telah mengeluarkan surat atestasi atau surat pindah keanggotaan gereja ke GKJ Salatiga Utara bagi Ibu Praptiandari Raras Puspitasari, alamat lama Jalan Sidolur 1, nomor 46, Semarang. Alamat baru Jalan Deliko Indah 4, nomor 179, Salatiga. Diberitahukan kepada jemaat bahwa gereja akan memasuki bulan keluarga pada bulan Oktober 2020 dan sekaligus dijadikan sebagai bulan Riyaya Unduh-Unduh. Sehubungan masih dalam suasana pandemi, maka kegiatan Riyaya Unduh-Unduh akan dilaksanakan secara online. Untuk teknis dan pelaksanaannya akan diinformasikan lebih lanjut. Mohon dukungan dari segenap jemaat. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Untuk informasi selanjutnya dapat dibaca melalui
watak gereja yang sudah dibagikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saat teduh dimulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudari Fanani dengan tema komunitas yang mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ketika kita masih bisa melihat langit dan bumi ciptaan Tuhan. Bersyukur bahwa keluarga kita, anak cucu kita merasakan kasih Tuhan. Bersyukur karena di setiap siang dan malam, bahkan di masa pandemi, kita masih dilindungi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita bernyanyi dan memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 293, bait yang pertama dan kedua, Puji Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bersama kita siapkan hati kita untuk memasuki votum dan salam. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam pujian bersahutan. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita akan bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memasuki litani pengakuan dosa. Ya Yesus, Engkau berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi kami belum bisa melakukan ajaran-Mu. Seringkali kami membenci orang-orang yang menyakiti hati kami. Seringkali kami mendoakan hal buruk terjadi pada orang yang menyakiti kami. Seringkali kami berkata kasar pada orang-orang yang menyakiti kami. Karena kebencian dan kekesalan kami telah menyakiti orang lain. Bahkan dalam amarah, kami sering menyakiti keluarga kami sendiri. Kita akan bersama-sama pujikan Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh cinta
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyadari kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan tentu mengampuni kita. Seperti yang tertulis dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan juga berfirman dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Marilah kita persembahkan diri kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita pujikan, ku ingin menyerahkan. Bersama kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahkan hingga saat ini Tuhan masih menyertai keluarga kami. Ya Bapa, saat ini kami mengingat seluruh jemaat GKJ Telogosari. Sudah beberapa bulan kami tidak berjumpa. Kami tidak saling menyapa. Kami tidak bisa saling menjabat tangan. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kami merindukan perjumpaan. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kami merasakan kebosanan. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kami berbeban.
Kami memikirkan pekerjaan kami. Kami memikirkan sekolah anak-anak kami. Juga anak-anak kami yang saat ini masih berkuliah. Semua ini tidak mudah kami lalui, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami hari demi hari. Kami percaya Tuhan akan menambahkan sukacita bagi kami. Kami juga percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang menderita sakit. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi muda kami yang saat ini tergabung dalam tim multimedia. Mereka yang berjuang di balik layar agar kami semua dapat beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak banyak yang terlibat dalam tim multimedia ini. Tapi kami percaya Tuhan memberikan talenta yang istimewa. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanan tim multimedia. Kami percaya bahwa Tuhan mendampingi mereka satu persatu. Tuhan menambahkan roh kesabaran dan kesetiaan bagi mereka, sehingga dapat bertahan dalam pelayanan yang tentu tidak mudah. Saat ini Tuhan, kami juga mengingat para pelayan gerejawi, Bapak Ibu majelis yang dengan penuh kesetiaan melaksanakan tugasnya setiap minggu demi berlangsungnya ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan berkat kesehatan, Tuhan lindungi dan sertai keluarganya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa dan mengingat para pejabat negeri kami. Situasi ini bukan hal yang mudah untuk semuanya. Oleh karena itu, kami memohon kepada Tuhan, berkatilah mereka dengan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin negara kami dengan sebaik-baiknya. Saat ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami di rumah ini hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat mengerti sabda firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apapun yang dikatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Matius 18. Kita buka Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dah, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa di antara kita semua yang tahu apa itu wanita Indosiar? Ada yang tahu? Beberapa tahu ya. Menurut survei, wanita Indosiar ini adalah dewanya para wanita. Tidak ada wanita yang lebih sabar dari wanita Indosiar. Kalau kita pernah melihat tayangan televisi di Indosiar, pasti ada sinetron berseri begitu, kadang tayang pagi atau malam hari, yang menceritakan tentang kisah-kisah menyedihkan yang dialami oleh wanita. Nah, di sini kita akan banyak melihat apa itu wanita Indosiar yang saat ini seringkali menjadi idaman para laki-laki. Mengapa jadi idaman? Nah, karena wanita Indosiar ini, yang disebut wanita Indosiar ini, akan selalu sabar dalam situasi apapun. Meskipun di belakang dia selalu menangis, tapi dia selalu sabar. Diceritakan dia ini selalu teraniaya,
selalu mengalah. Bahkan ia itu selalu ditindas, selalu diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena. Tetapi ia selalu menjadi pihak yang mengampuni. Apapun kesalahan orang lain terhadap dia akan selalu mengampuni. Ya, meskipun ketika ditayangkan seringkali juga ada back songnya yang ku menangis itu loh. Tetapi wanita Indosiar ini terbukti diceritakan bahwa ia selalu mengampuni. Diceritakan selalu dalam kondisi susah, selalu dalam kondisi yang bersedih, menderita, tetapi mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena seringnya kita melihat itu, akhirnya kita melihat gambaran wanita Indosiar ini adalah perlambang atau gambaran perempuan yang lemah. Dia lemah, tidak berdaya, sangat bodoh, sekaligus berhati baik. Ada dilema di sana. Lemah tapi berhati baik. Tidak berdaya tapi baik. Tidak pandai atau bodoh tapi baik. Nah, Bapak Ibu, ini cocok dengan tema ibadah kita saat ini. Tentang menjadi komunitas yang mengampuni. Seperti apa atau menjadi komunitas yang mengampuni itu? Apakah artinya kemudian kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus menjadi komunitas pengampun? Kemudian kita sama persis seperti wanita Indosiar tadi. Siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang bersalah kepada kita, apapun yang dilakukan, sejahat apapun itu, sekejam apapun itu, semenyakitkan apapun, maka kita harus mengampuni. Langsung begitu saja diampuni. Kemudian semuanya selesai. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui seperti apa cara mengampuni, agar kita mengetahui apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita perhatikan Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang tadi kita buka bersama, kita baca. Dari perikop ini kita belajar dari Tuhan bagaimana menjadi komunitas pengampun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perikop ini membahas tentang sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Pada bagian awal diceritakan ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, bukan, melainkan 70 kali 7 kali. Yang kalau kita hitung berarti 490 kali mengampuni. Nah, Bapak Ibu, pengajaran ini sebenarnya tidak berbicara tentang berapa kali kita harus mengampuni. Tetapi pengajaran ini ingin memberikan kita teladan bahwa mengampuni itu tanpa batas. Ada juga kalau kita perhatikan pada bacaan yang lain tentang memberikan pipi kita kepada orang yang hendak menampar kita. Nah, kita juga diajarkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Kira-kira di antara kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang ada di rumah, siapa yang mampu melakukan ini? Atau jangan-jangan hanya wanita Indosiar lah yang mampu melakukan ini? Coba kita perhatikan lagi. Setelah Tuhan Yesus memberikan jawaban tersebut, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang
seorang hamba yang jahat. Diceritakan hamba yang jahat ini mempunyai hutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah upah kerja sehari pada waktu itu. Jadi kalau kita hitung di waktu kita sekarang, kira-kira upah kerja 1 hari seumpama 100.000, maka kira-kira hutangnya itu adalah 6 triliun. Begitu banyak. Dan karena ia tidak mampu membayar hutangnya itu, maka sang raja pun melunaskan hutang itu. Karena sang raja tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu membayar hutangnya. Tapi yang menarik, ketika hamba itu keluar dan bertemu dengan hamba lain yang mempunyai hutang 100 dinar kepada dia menagih hutang itu. Bahkan diceritakan dia menangkap dan mencekiknya, meminta supaya hutang 100 dinar itu dibayarkan. Nah, jika dikira-kira 100 dinar itu kira-kira 10 juta ya kalau saya tidak salah hitung. Nah, oleh karena peristiwa ini dilihat oleh banyak teman yang lain, maka kawan-kawannya mengadukan peristiwa itu pada sang raja. Dan marahlah sang raja, lalu mengambil hamba yang jahat ini dipanggil dan kemudian dihukumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan dalam perumpamaan ini, seperti apa gambaran Tuhan Allah? Tentu mengampuni tidak sama dengan menjadi wanita Indosiar yang tadi kita bahas. Tuhan itu sangat mengampun. 10.000 talenta saja dilunaskan. Kesalahan kita apapun itu diampuni oleh Tuhan. Ya sudah, tidak apa-apa, diampuni. Semudah itu bagi Tuhan untuk mengampuni. Semudah itu melunaskan. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa hamba yang dia lunasi itu tadi bukan hamba yang baik. Maka sang raja pun kemudian menghukumnya. Hamba yang jahat ini sudah diampuni, tetapi dia tidak menyadari bahwa oh iya ya aku punya hutang, oh iya ya saya bersyukur. Ketika orang diampuni, apapun dosanya, kemudian sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, tetapi setelah mengakui dosanya, kemudian berleha-leha, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, sudah diampuni, sudah selesai. Itu artinya kita, saya dan juga Bapak Ibu sudah mempermainkan Tuhan. Demikian juga kesalahan kita. Tuhan sudah mengampuni kita, asalkan kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Ada kesadaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Tindakan Tuhan mengampuni selalu berkaitan dengan kesadaran kita. Jika kita sungguh-sungguh sadar, maka kita sungguh-sungguh berjanji untuk tidak mengulangi. Cara Tuhan dalam mengampuni kita inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itu mutlak, tidak boleh tidak. Bagaimanapun harus mengampuni. Siapapun itu, apapun kesalahannya. Namun, pengampunan itu tidak berhenti pada mengampuni saja, tetapi juga sampai pada memberikan kesadaran
bahwa apa yang kamu lakukan salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah beberapa minggu ini bapak-bapak, beberapa orang jemaat GKJ Telogosari yang dekat dengan gereja itu melakukan kerja bakti. Melakukan kerja bakti, membersihkan halaman sebelah gereja. Karena di sebelah gereja itu dipakai untuk pembuangan sampah. Bahkan pembuangan sampah rumah tangga. Artinya berarti ya yang berbau, yang basah-basah semuanya dibuang ke situ. Bahkan orang dari luar Telogosari mungkin yang melakukannya. Tetapi menarik Bapak Ibu, ternyata jemaat kita, terkhusus bapak-bapak yang melakukan kerja bakti ini, sudah melakukan praktek pengampunan yang baik. Yaitu tidak hanya kemudian diampuni, oh ya wes, ada orang buang sampah datang, ya sudah, iya, enggak apa-apa, terima kasih diberi sampah. Ternyata tidak seperti itu. Yang dilakukan adalah setiap minggu kerja bakti membersihkan, bahkan meratakan kembali tanahnya, bahkan sekarang menanami dengan pohon-pohon, ada mangga, ada nangka, ada jambu, dan masih banyak lagi. Artinya tindakan kerja bakti ini, bersih-bersih ini membuat orang yang membuang sampah di situ menjadi sadar. Oh iya ya, ternyata di samping gereja ini bukan tempat pembuangan sampah. Oh iya ya, ternyata aku salah membuang sampah di sini. Oh iya ya, sekarang dikasih pagar. Artinya tidak boleh lagi. Bahwa kesalahanku kemarin membuang sampah di situ sudah diampuni. Saya yang membuang sampah kok bapak-bapak ini membersihkan. Tindakan ini adalah contoh nyata bagaimana cara mengampuni. Yang pertama, ampuni. Yang kedua, sadarkan. Amin. Bersama kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kami bagaimana kami harus mengampuni, menjadi cerdik dan terus mengampuni. Kami percaya Tuhan, ajaran-Mu tentang pengampunan tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi kami bersama-sama dengan keluarga kami akan terus berusaha sehingga kami dapat mencapai kesempurnaan dari ajaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seperti pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini bersama-sama kita bersyukur dan ada jemaat kita, Pak Singgit dan Bu Sigit, yang akan mengisi pujian. Bersama kita dengarkan seperti tiang awan. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menjagaku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti yang Awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tanganmu, Tuhan. Seperti api yang menerangi dari gelap malam, kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Tak perlu khawatir terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menjagaku tanpa henti. ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa jagaku senantiasa, Seperti awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu
Jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ucapan syukur, juga persembahan-persembahan yang lainnya. Mari kita ungkapkan dengan rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Dan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan, diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian dasar firman Tuhan dalam kita memberikan persembahan. Mari kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdiri,
kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sumber berkat bagi kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Sungguh kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat memberikan persembahan dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau pada kesempatan ibadah hari ini, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan kepadamu Tuhan, baik itu persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, juga persembahan-persembahan lainnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengkuduskan persembahan yang sudah kami aturkan ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberikan berkat kepada kami yang terbaik. Ajar kepada kami Tuhan untuk dapat melakukan dan menyerahkan tubuh dan jiwa kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Tuhan kiranya berikan kebijaksanaan sehingga hamba-Mu itu boleh melakukan tugas dan kewajibannya dengan penyertaan Tuhan. Dan apabila kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami mau melakukan tugas dan pekerjaan kami hari ini, kami berserah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni Tuhan akan dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengampuni memang bukan hal yang mudah, tetapi itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu mengampuni, bersikap manis dan sopan, selalu meniru teladan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita pujikan Yesus menginginkan daku. Yesus
Bersama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bersama kita pujikan nyanyian akhir kita, sembari menghayati tema pada hari ini, mengampuni.